Halo semua, kembali lagi channel YouTube saya. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erifan Aprilio Timuli dengan NIM 2205531139. Dalam video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengetahuan material teknik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya STMT dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, semester 1, mata kuliah pengetahuan material teknik. Langsung saya akan membawakan bab yang keempat, yaitu bahan polimer. Materi yang saya ambil dari buku Science of Engineering Material, volume yang kedua, material nanas canda. Dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan pada 4.11, 4.12, dan 4.13. Yang pertama 4.11 ada transisi thermal polimer, terus yang kedua ada 4.12 merancang struktur polimer untuk properti yang ditingkatkan, terus 4.13 material komposit yang menggabung polimer. Saja ke 3.11 ada transisi thermal polimer, perilaku transisi padat cair dan dari padatan kristal dan amorf telah dibahas sebelumnya bagian 3.7 volume 1. Terbukti untuk polimer yang sangat kristal hanya lele kristal akan diamati, dan hanya untuk polimer yang benar-benar amorf transisi kaca yang akan diamati. Kebanyakan polimer bagaimanapun semikristalin dan jatuh di antara dua ekstrem ini. Ini ada gambar 4.18 penentuan transisi kelas dan kristal suhu leleh dengan perubahan spesifik volume atau skema. Daerah cair B, cair dengan beberapa respons elastis B, wilayah karet EF, wilayah kaca GH, kristalit dalam karet matriks HI, kristalitis dalam matriks kaca CD, kristal padat. Dan ketika energi total molekul telah jatuh ke titik di mana energi translasi dan rotasi pada dasarnya 0, kristalisasi dimungkinkan. Kristalit bagaimanapun terjadi jika tertentu persyaratan simetri terpenuhi dan molekul mampu untuk dikemas ke dalam susunan yang teratur. Suhu di mana ini terjadi adalah Tm. Untuk polimer, Tm umumnya memiliki sebaran sekitar 2-10 derajat Celcius. Ini ada tabel 4.3 temperatur transisi gelas atau TG dan kristal suhu atau TM polimer. Langsung kita masuk ke 4.12 merancang struktur polimer untuk properti yang ditingkatkan. 3 prinsip yang diterapkan untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap polimer adalah: yang pertama ada kristalisasi, terus yang kedua ada ikatan silang, dan yang ketiga meningkatkan kekakuan yang melekat pada molekul polimer. Kombinasi dari dua atau semua dari 3 prinsip penguatan telah terbukti efektif dalam mencapai beberapa sifat dengan polimer pada gambar 4.19. Untuk polimer yang terdiri dari rantai fleksibel atau fleksibel inherent, kristalisasi dan cross linking adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk meningkatkan polimer properti. Terus ini ada gambar 4.19, 3 prinsip dasar kristalisasi, ikatan silang, dan rantai kaku untuk membuat polimer kuat dan tahan suhu, diwakili di 3 sudut segitiga. Sisi dan pusat segitiga menunjukkan berbagai kombinasi prinsip. Metode memperkenalkan ikatan silang antara molekul polimer telah dibahas pada pembahasan sebelumnya 4.8 dan 4.10. 3 dan prinsip penguatan yang relatif baru adalah meningkatkan rantai kekakuan. Satu kemungkinan cara mengeraskan rantai polimer adalah dengan gantung kelompok sisi besar pada rantai untuk membatasi pembengkokan rantai. Untuk misalnya dalam polistirena, cincin bensin melekat pada karbon tulang punggung rantai untuk menyebabkan kekakuan molekul. Cukup untuk membuat polistiren menjadi plastik yang keras dan kaku dengan pelunakan suhu lebih tinggi dari polietilen
Meskipun polimer tidak berikatan silang atau kristalin, lain serupa contohnya adalah poli atau metil metakrilat. Namun kelemahan dari melampirkan kelompok sisi besar adalah bahwa bahan tersebut larut dalam pelarut cukup mudah dan mengalami pembengkakan karena kelompok sisi besar memungkinkan penetrasi siap oleh pelarut dan bahan pembengkakan. Ini masalah dapat dihilangkan dengan mengeraskan tulang punggung rantai diri. Salah satu metode untuk melakukan ini adalah dengan memperkenalkan struktur cincin yang kaku rantai. Sama sekali tidak meleleh dan tidak larut, kombinasi dari ketiga prinsip tersebut di atas memiliki mengarah pada pengembangan produk baru dan menarik dengan properti yang disempurnakan komposit berdasarkan jenis epoksi atau uretan polimer dan dapat dikutip sebagai contoh. Jadi polimer kaku rantai jenis epoksi dan uretan dihubungkan silang dengan proses pouring. Reaksi sementara pengisi ditambahkan untuk menghasilkan setara kristalisasi. Kita masuk ke 4.13, yaitu material komposit yang menggabung polimer. Dengan menggabungkan dua atau lebih bahan dengan pelengkap properti, bahan komposit sering dapat diproduksi, yaitu lebih baik dari atau bahkan berbeda secara radikal dari komponen saja dalam hal kekuatan atau ketahanan terhadap panas atau lainnya yang diinginkan kualitas. Prinsip material komposit ini telah mengarah pada desain dan pembuatan berbagai supermaterial baru dengan jangkauan yang jauh, efek pada rekayasa dan konstruksi. Di bawah ini kita akan menonton ada video tentang pengujian tarik komposit dari bahan komposit atau serat komposit alami. Tahap yang pertama yaitu kita menyiapkan sarung tangan dan masker. Terus kita menyiapkan cetakan kaca berukuran 19 x 0,5 cm. Terus ada spidol, terus penggaris, terus kita siapkan juga gunting, terus juga ada timbangan digital, terus gelas aqua dengan ukuran 100 mm, terus ada suntikan atau spoit biasa, terus ini ada penjepit kertas gitu. Terus cutter, terus gergaji, terus ada bench grinder. Tahap yang kedua, ini ada serat kaca. Ini adalah bahannya adalah serat kaca. Terus ada katalis Mapox, ini bahannya. Terus ini ada resin polyester SN Eternal. Terus ada wax mirror glass. Tahap yang ketiga, kita memakai sarung tangan dan masker untuk langkah kerjanya. Terus oleskan wax ke cetakan kaca. Terus kita ukur serat kaca sesuai dengan ukuran. Terus digunting serat. Terus kita timbang serat tersebut yang sudah digunting atau dipotong. Lalu kita tuangkan resin ke dalam gelas yang berukuran 100 ml. Terus ini kita mengambilkan katalis menggunakan suntikan. Terus kita mencampurkan resin dan katalis ke dalam gelas yang berukuran 100 ml. Campurkan resin dan katalis, terus diaduk, terus dituangkan di cetakan. Lalu tambahkan serat ke cetakan, serat
itu. Terus tuangkan resin yang sisa ke dalam cetakan, terus ditutup agar rapat, tidak ada udara. Terus dijepit menggunakan penjepit. Agar campurannya merata. Diamkan selama 24 jam. Terus jepitannya dibuka. Terus dipotong sisa resin yang kering dengan cutter. Terus kita buka cetakan tersebut. Lalu ini adalah hasil dari cetakan. Lakukan pengulangan langkah dengan menerapkan jumlah katalis. Melakukan pengulangan langkah dengan menerapkan jumlah katalis yang berbeda, yaitu sebanyak 1 mili, 1,5 mili, dan 2 mili. Melakukan pengulangan langkah dengan menerapkan jumlah katalis yang berbeda, yaitu sebanyak 1 mili, 1,5 mili, dan 2 mili. Terus lanjut. Terus tahap yang keempat, kita membentuk 3 buah komposit, dipotong menggunakan gergaji sesuai dengan garis yang sudah diukur. Terus digerinda menggunakan bench grinder. Komposit dibentuk sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Terus ini adalah hasil spesimen uji tarik komposit yang sudah dibentuk. Terus tahap yang kelima, ini kita mengukur dimensi spesimennya. Terus menginput data dimensi spesimennya. Lalu terus memasang spesimen di mesin uji tarik untuk langkah pengujiannya. Lalu mengencangkan penjepit mesin uji tarik. Terus spesimen diberi beban tarik sampai patah. Terus mengeluarkan spesimen dari mesin uji tarik. Terus mengukur panjang spesimen. Lalu ini kondisi spesimen sebelum dan sesudah uji tarik. Nah, ini sesudah. Tadi yang video sebelum mengukur. Ini yang sesudah. Kesimpulan dari video tersebut adalah kekuatan tarik komposit fiberglass polyester mengalami peningkatan di jumlah katalis 0,5 hingga 1,5% dan mengalami penurunan di jumlah katalis 2%. Yang kedua, untuk komposit fiberglass polyester diperoleh nilai kekuatan tarik tertinggi pada komposisi resin dan katalis 100:1,5 V. Video pengujian tarik komposit bersumber dari channel YouTube Arif Nurul Iskandar. Terus kita lanjut ke materinya. Daya tarik utama bahan komposit adalah kombinasi superior mereka dari likres, kekuatan dan keuletan komponen bahan semacam itu kemungkinan termasuk kelas bahan yang beragam seperti logam, keramik, kaca, dan polimer. Kombinasi kekuatan dan dekalitas terbaik dapat dicapai dalam komposit yang terdiri dari komponen serat yang tertanam dalam bahan katalis bulat yang manusia juga bisa berupa partikel dan lembaran. Di bawah menekankan bahan matriks dan cenderung keluar, tetapi dalam melakukan menghasilkan
gaya gesekan pada komponen tertanam yang berkontribusi pada kekuatan material komposit. Polimer yang sangat cocok sebagai komponen matriks karena mereka melekat mudah ke partikel, lembaran atau serat dari komponen lain. Sekian video dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Shalom. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua.